Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Lestari dan teman saya Vina Wulandari. Kami dari program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Dosen pengampu, Dr. Andriani MSI. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, Vina Wulandari. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan, yang pertama, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang kedua, validitas instrumen. Yang ketiga, reliabilitas instrumen. Yang keempat, pengembangan instrumen tes subjektif yang terdiri dari menyusun kisi-kisi soal materi segitiga, menulis butir soal, membuat penskoran, uji coba, dan analisis butir soal. Poin yang pertama yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran. Menurut Alan Daniel, mendefinisikan pengukuran sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Penilaian. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi. Menurut Stiller tahun 1950, evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Poin yang kedua yaitu validitas instrumen. Menurut Ari Kunto tahun 2013, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan sesudah instrumen. Poin selanjutnya yaitu reliabilitas instrumen. Menurut Ari Kunto tahun 2013, reliabilitas adalah berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan reliable jika tes tersebut memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Atau dengan kata lain, tes dikatakan reliable jika hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Poin selanjutnya yaitu pengembangan instrumen tes subjektif. Adapun bagian-bagian dari pengembangan instrumen tes subjektif adalah menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu pedoman yang memuat secara lengkap kriteria dari soal yang akan disusun dalam sebuah tes. Adapun langkah-langkah penyusunan kisi-kisi, yang pertama, menentukan KD yang akan diukur. Kedua, memilih materi yang esensial. Ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Selanjutnya, kriteria kisi-kisi yang baik. Yang pertama, mengacu pada materi pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Kedua, memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Ketiga, menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional dalam satu rumusan indikator. Komponen kisi-kisi. Komponen kisi-kisi meliputi identitas, kompetensi, materi pembelajaran, indikator soal, bentuk tes, dan nomor soal. Kisi-kisi tes materi segitiga. Nah, di sini
ada kisi-kisi tes materi segitiga, di mana tadi sudah dibahas bahwa komponen kisi-kisi itu meliputi identitas, kompetensi, materi pembelajaran, indikator, bentuk soal, dan nomor soal. Nah, di sini di kisi-kisi tes materi segitiga sudah terdapat identitas, kompetensinya. Di sini ada kompetensi inti yaitu KI 3 dan ada kompetensi dasar yaitu KD 3.14 dan KD 4.14. Dan materi pokoknya yaitu materi segitiga. Indikatornya di sini sudah terdapat. Peserta didik dapat menentukan luas daerah. Peserta didik dapat menentukan keliling segitiga dan seterusnya. Dan untuk bentuk soal di sini yaitu berbentuk soal uraian atau soal subjektif. Nah, di sini juga terdapat nomor soal. Di sini ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Jadi kisi-kisi tes materi segitiga di sini sudah memenuhi komponen dari kisi-kisi tadi. Selanjutnya yang kedua, menulis butir soal. Di dalam menulis butir soal di sini ada menulis soal yang baik. Nah, untuk menulis soal yang baik tentunya ada beberapa komponen ya. Yang pertama, penguasaan akan mata pengetahuan yang dites. Nah, jadi kita harus menguasai dulu apa yang akan kita teskan. Yang kedua, kesadaran akan nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Ketiga, pemahaman akan karakteristik individu-individu yang dites. Keempat, kemampuan membahasakan gagasan. Kelima, penguasaan teknik penulisan soal. Keenam, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan menulis soal. Kemudian di sini juga ada prinsip penulisan butir soal. Nah, prinsip penulisan butir soal di sini ada valid. Soal dapat mengukur apa yang hendak diukur. Kedua, reliable. Jadi hasil pengukurannya konsisten, tidak berubah-ubah maksudnya. Yang ketiga, tidak merugikan pihak tertentu. Tes uraian. Apa sih tes uraian? Tes uraian adalah butir soal dengan pertanyaan dan jawabannya menuntut peserta didik untuk belajar berargumentasi dengan bahasanya sendiri. Nah, di sini juga terdapat contoh penulisan butir soal tes subjektif atau tes uraian. Kompetensi dasar atau KD. KD-nya di sini KD 4.14 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar segi 4 dan segi 3. Materi pokoknya adalah mencari luas segitiga. Indikator soal, peserta didik dapat menentukan luas segitiga. Contoh soal. Jika sebuah segitiga panjang alasnya 14 meter dan tingginya 17 meter, berapakah luasnya? Contoh pedoman penskoran. Nah, di sini ada contoh pedoman penskoran. Bisa kita lihat di sana ada soal dan kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya diketahui panjang alas sama dengan 14 meter, tinggi sama dengan 17 meter, ditanya luasnya. Nah, jika siswa menjawab sampai ke diketahui panjang alas dan tingginya, maka dia mendapat skor 1. Nah, jika siswa menjawab sampai ke luas sama dengan setengah dikali 14 dikali 17, maka mendapat skor 3. Nah, jika siswa menjawab semuanya dengan benar, maka dia mendapat skor 5. Untuk mencari RXY, nilai siswa dikali dengan jumlah nilainya. Sedangkan untuk mencari T hitung, akar kuadrat dari N dikurang 2 dikali dengan nilai RXY dibagi dengan akar kuadrat 1 dikurang nilai dari RXY.
Dari nilai siswa didapat RXY untuk soal yang pertama 0,545121, untuk soal yang kedua 0,470743 dan seterusnya. Sedangkan untuk T hitung diperoleh untuk soal pertama 2,34442, soal kedua 1,923771 dan seterusnya. Untuk T tabel diperoleh untuk soal yang pertama 1,770933, untuk soal ketiga dan seterusnya sama dengan soal yang pertama untuk T tabelnya. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka butir soal tersebut dikatakan valid. Selanjutnya soal akan diuji reabilitas dengan rumus alfa, yaitu R11 sama dengan N per N-1 dikali dengan 1 dikurangi sigma dari variansi I kuadrat dibagi dengan variansi I kuadrat. Untuk kebarangannya adalah R reabilitas yang akan dicari, yaitu R11. Sedangkan untuk N adalah banyak butir soal, N-1 banyak butir soal di peran 1. Untuk sigma variansi I kuadrat adalah jumlah variansi skor tiap-tiap item. Sedangkan untuk variansi I kuadratnya sendiri adalah variansi total dari item. Kita peroleh dari tabel, yaitu untuk N-nya adalah 15, N-1 adalah 14. Untuk sigma dari variansi skor perlahan ke I-nya itu adalah 12,981. Untuk variansi skor totalnya adalah 35,552. Nah, kita akan menghitungnya. N per N-1 diperoleh 1,0714, sedangkan untuk 1 dikurang jumlah dari variansi skor berlahan ke I dibagi dengan variansi skor total, yaitu 0,6349. Maka hasil dari rumus alfa, yaitu R11 adalah 0,6802. Nah, dikatakan reabel jika R11 lebih dari R tabel. Nah, kita ketahui bahwa R11 ini adalah 0,6802 itu lebih besar dari R tabel, maka butir soal tersebut dikatakan reabel. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, hasil validitas soal tes. Validitas suatu butir soal dicapai apabila hasil penghitungan lebih dari atau sama dengan 1,73. Berdasarkan perhitungan validasi yang telah dijelaskan oleh teman saya, Vina, terlihat bahwa seluruh soal tes dari hasil penghitungan mencapai lebih dari atau sama dengan 1,73 atau dikatakan valid secara keseluruhan dengan indeks validasi terendah yaitu 1,91 pada butir soal nomor 7. Yang kedua, hasil reliabilitas soal tes. Untuk koefisien reliable pada soal tes subjektif menunjukkan nilai sebesar 0,68 dengan koefisien reliable sekurang-kurangnya 0,50. Jadi hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes tersebut dikatakan reliable. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.